Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kriteria kesohihan hadis. Jadi, ada 4 hal pokok yang mendasar untuk mengetahui kriteria hadis sahih. Di antaranya meliputi pengertian, syarat, kedudukan, dan juga klasifikasi. Yang pertama adalah pengertian. Secara bahasa, sahih memiliki arti sehat. Lawan kata dari sahih adalah saqim, yang berarti sakit atau lemah. Adapun secara istilah, ulama mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut: al-hadits alladzi ittasala sanaduhu bi naqlil adli tamudzabti an mithlihi min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatannya dari periwayat yang memiliki kualitas padan, tidak syadz, dan tidak ada ilat yang dapat menciderainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari hadis sahih. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik wa haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zannati anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul utsnaini kafil thalathati wa ta'amu thalathati kafil arba'ati. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut merupakan hadis sahih karena sanadnya itu muttasil atau bersambung tanpa terputus, dan semua rawinya itu adalah siqoh atau terpercaya. Nah, kemudian apa saja sih syarat-syarat yang harus terpenuhi agar hadis tersebut dapat dikatakan sahih kualitasnya? Ya, berikut ini adalah penjelasannya. B. Syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya itu muttasil atau bersambung. Semua perawi hadis mengambil hadis secara langsung dari perawi sebelumnya hingga akhir sanad. Untuk memastikan hadis ini diterima langsung oleh perawi gurunya atau periwayat sebelumnya, maka Imam Muslim mengisyaratkan bahwa antara perawi dan gurunya ini harus hidup dalam satu generasi dan memungkinkan untuk bertemu. Akan tetapi, Imam Bukhari memberikan persyaratan bahwa antara perawi dan gurunya itu harus bertemu, sehingga syarat Imam Bukhari ini lebih utama daripada syarat yang diberikan oleh Imam Muslim. Syarat yang kedua adalah riwayatnya itu adil. Adil adalah sebuah watak yang menjadikan seseorang selalu bertakwa dan menjaga harga diri. Maksudnya adalah seorang muslim yang berakal sehat, tidak fasik, dan juga tidak jelek perilakunya. Jadi, dia itu menjaga muruahnya. Yang ketiga, riwayatnya dhobit. Apa itu dhobit? Dhobit adalah memiliki daya ingat yang sempurna ketika menerima hadis. Kuat daya ingatnya. Jadi periwayatnya itu harus memiliki daya ingat yang sempurna dan kuat ketika menerima hadis, kemudian menjaga hadis tersebut, menjaga hafalannya dengan baik.
Yang keempat, tidak syadz. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Yang kelima, tidak terdapat ilat, yaitu tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis baik pada matan maupun sanadnya. C. Kedudukan hadis sahih. Sebagai sumber ajaran Islam, hadis sahih itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis hasan. Oleh karena itu, apabila ada hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka yang didahulukan adalah hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujjah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, masalah hukum, dan juga akhlak. Hukum-hukum yang berdasarkan hadis sahih itu harus diamalkan, dan tidak semua hadis sahih dapat diriwayatkan secara umum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah engkau menyampaikan sebuah hadis kepada kaum yang mana akal mereka tidak mampu memahaminya, tidak mampu atau belum mampu memahaminya, melainkan akan menjadi fitnah kepada mereka. Yang terakhir adalah poin D, yakni klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hadis sahih lidati. Hadis sahih lidati yaitu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan sebuah hadis, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah ittisalus sanad. Syaratnya harus bersambung atau muttasil dan tidak terputus. Yang kedua adalah adalatur ruwat. Apa itu adalatur ruwat? Adalatur ruwat adalah perawinya adil. Yang ketiga adalah dhabtur ruwat. Perawinya memiliki daya ingat yang sempurna dalam menerima hadis, kemudian menjaganya dengan baik melalui hafalannya atau tulisannya. Yang keempat yaitu adamus syudzuz, tidak ada syadz. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Yang kelima yaitu adamul illat. Yaitu apa itu adamul illat? Tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis baik pada matan maupun sanad hadis tersebut. Yang kedua yakni hadis sahih li ghairihi. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Hadis sahih li ghairihi yaitu adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada jalur periwayatan lain yang lebih kuat, dan hal tersebut dapat menutupi kekurangan pada hadis hasan tersebut. Contoh, haddatsana Abu Gharibin haddatsana Ubadah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Artinya, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 22. Menurut Ibnu As-Shalah, Muhammad bin Amr bin Alqamah terkenal jujur dan kehormatannya, tetapi dia bukan orang yang matang dalam hafalannya, maka hadisnya menjadi hasan. Karena kekurangannya adalah kurang matang dalam menjaga hafalannya. Sekian saja materi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi.
Siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.